Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Adnan Rasyidi SPD dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang, kawan guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan di dalam kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan di kelas dengan cara 1. Tujuan pembelajaran didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, identifikasi kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan kelima, asesmen berkelanjutan. Untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, guru memperhatikan 3 hal. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. Kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kesiapan belajar murid juga bisa dikatakan sebagai pengetahuan awal murid tentang konsep pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat dibagi menjadi 2, yaitu minat situasional. Contohnya tertarik dengan cara guru mengajar. Atau yang kedua, minat individu, tertarik dengan materi pembelajarannya. Yang ketiga, yaitu profil belajar murid. Cara-cara bagaimana murid sebagai individu yang paling baik belajar untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Itulah profil belajar murid. Beberapa faktor yang mempengaruhinya yakni yang pertama, lingkungan belajar, yang kedua, budaya, yang ketiga, gaya belajar, dan yang keempat, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut, yakni yang pertama dengan mengamati perilaku murid, yang kedua mengidentifikasi pengetahuan awal murid, yang ketiga mereview melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, yang keempat berbicara dengan guru murid sebelumnya dan juga bisa berdiskusi dengan orang tua atau wali murid, yang kelima membaca raport murid di kelas sebelumnya, dan terakhir menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan materi apa yang diajarkan, seperti memberikan materi sesuai dengan tombol equalizer, seperti halnya contoh konkret dan abstrak. Mencari topik yang diminati murid hingga menyediakan berbagai bentuk bahan belajar seperti gambar, rekaman, dan display atau pajangan. Kemudian diferensiasi proses. Diferensiasi proses itu bagaimana murid mengolah informasi saat belajar. Strateginya bisa dengan memberikan tingkat kompleksitas yang berbeda, pertanyaan pemandu, membuat agenda individual murid, memvariasikan lama waktu belajar, mengakomodasi gaya belajar murid, dan pengelompokan murid yang fleksibel. Yang ketiga, yakni diferensiasi produk, yaitu hasil pekerjaan atau unjuk kerja dari murid. Strateginya dengan memberikan tantangan dan memvariasi produk sesuai pilihan yang diminati murid. Tentu saja produk yang dihasilkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, baik itu bisa pidato, tari, presentasi, poster, video, dan lain sebagainya. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Kaitannya dengan modul 1.1, yakni pembelajaran berdiferensiasi merupakan implementasi dari konsep menuntun dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Guru memenuhi kebutuhan belajar murid untuk menumbuh kembangkan potensi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hubungannya dengan modul 1.2, yakni dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi,
Seorang guru penggerak harus mewujudkan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Hal ini akan mewujudkan kepemimpinan murid dalam menuntun murid merdeka belajar sesuai dengan peran sebagai seorang guru penggerak. Dalam kaitannya dengan modul 1.3 bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu misi atau jalan untuk mewujudkan tercapainya visi guru penggerak. Dan di dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi juga membutuhkan keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang berkaitan dengan modul 1.4. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, hebat, salam dan bahagia. Kami akhiri dengan ucapan Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.